Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Dan sebentar, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami rindu lewat kebenaran firman-Mu, kehidupan setiap kami hari demi hari semakin diperbaharui. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang ada di dalam. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ezra pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Coba perhatikan sekali lagi secara perlahan-lahan apa yang dituliskan di kitab Ezra pasal 9, mulai dari ayat pertama. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu, untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Sesudah semua apa yang terlaksana? Sesudah pembangunan rumah Tuhan terlaksana. Sesudah semua musuh-musuh dan penghalang yang dari luar dikalahkan dan dipatahkan. Sesudah tujuan pembangunan secara fisik untuk rumah Allah selesai, maka sadarlah umat Tuhan bahwa sekalipun segala tantangan yang dari luar itu telah berhasil mereka padamkan dan kalahkan, namun musuh yang ada di dalam diri mereka sendiri, yakni keinginan daging, masih belum berhasil dijinakan. Pada waktu itu, diterimalah laporan kepada Ezra bahwa orang-orang Israel awam, bahkan para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mereka justru telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Mereka mengulangi kebodohan dan kesalahan Raja Salomo yang telah membuatnya hancur, bahkan membuat seluruh bangsa Israel terpecah dua. Kelemahan karakter di dalam dirinya sendiri, keinginan daging yang begitu kuat, yang tidak dapat dijinakan lagi, telah menyeret dirinya sendiri ke dalam kehancuran yang sangat dalam. Inilah musuh yang paling berbahaya, yaitu kelemahan karakter kita sendiri. Pada zaman hakim-hakim, Simson, nazir Allah itu, mendapatkan perkenanan Tuhan yang begitu rupa. Dia bahkan menjadi begitu kuatnya, sampai-sampai sekalipun dia diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, namun dia tidak menjadi lemah dan tidak dapat dikurung atau dikalahkan. Namun justru kelemahan karakternya terhadap kecantikan wanita itu tidak dapat dikekangnya. Simson berhasil merubuhkan tentara Filistin, tapi dia gagal menjinakkan keinginan hatinya sendiri. Itulah yang menghancurkan hidupnya. Pada zaman Salomo, kekayaan Salomo tidak tertandingi. Kehormatan, kekuatan militernya begitu luar biasa. Namun kelemahan karakternya
sama sekali tidak dapat dia kendalikan. Bahkan kelemahan itulah yang mengendalikan dia. Kelemahan karakter Salomo itulah yang menghancurkan hidupnya. Pada zaman Ezra, Tuhan telah berbuat begitu luar biasa. Bahkan Raja Persia digerakkan Tuhan untuk menolong dan membiayai pembangunan rumah Allah. Rumah Allah berhasil dibangun kembali, namun karakter di dalam diri para imam, para orang Lewi, dan para umat Tuhan itulah yang masih tidak dapat dibenahi. Sejak pasal 9 kitab Ezra sampai akhir kitab Ezra, seluruhnya sekarang hanya berbicara masalah pernikahan yang kotor dan perlu dibenahi. Saudaraku, masih adakah kelemahan karakter pada diri kita yang sekalipun tidak terlihat di luar, namun itu seperti bom waktu, yang sekali waktu bisa meledak dan membawa kehancuran fatal? Benahi kelemahan karakter di diri kita sendiri, sebab musuh yang di dalam itu lebih berbahaya daripada musuh yang di luar. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku membenahi musuh-musuh yang di dalam diriku sendiri. Amin. Jesus loves you and so do I.